Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E akan melakukan pitching terkait demo aplikasi e-library peminjaman buku digital pada Fakultas Saintek. Di sini kita akan mulai di halaman login, tapi sebelum itu kita memiliki halaman registrasi bagi mahasiswa yang baru ingin mendaftarkan akunnya. Di bagian ini kita menggunakan NIM sebagai validasi utama agar data peminjaman sinkron dengan data kampus. Di bagian registrasi ini kita akan diminta untuk memasukkan nama lengkap. Untuk memasukkan nama lengkap, nomor induk mahasiswa, memilih program studi, lalu memasukkan kata sandi. Namun karena halaman pengujian sudah kami siapkan agar proses demonstrasi ini lebih efisien, jadi kita langsung saja menuju halaman login. Sini kita akan menuju halaman login menggunakan akun yang sudah ada di database. Kita diminta untuk memasukkan NIM, misal ini, lalu masuk. Di sini NIM berfungsi sebagai identitas tunggal yang tidak mungkin tertukar. Begitu saya klik login dan berhasil, sistem akan menjalankan session management. Sistem mengambil data dari database dan menyimpan di local store browser. Kita bisa lihat di pojok kanan atas muncul sapaan. Di sini muncul sapaan halo, nama mahasiswa yang kita tadi masukkan. Terus ini juga memastikan bahwa sesi aplikasi sekarang sudah bersifat profesional dan aman. Jadi sistem sudah mengenali siapa yang akan melakukan transaksi, sehingga setiap aktivitas peminjaman nanti akan tercatat dengan akurat atas nama mahasiswa tersebut. Kedua, fitur katalog dan pencarian pintar atau kemudahan akses. Masuk ke dashboard, kita disuguhkan dengan katalog buku digital. Di sini, semua data ditarik secara otomatis dari server database. Saya ingin menyoroti fitur pencarian real-time-nya. Biasanya, di web lama, kita harus ketik judul lalu klik tombol cari dan menunggu halaman di-refresh. Di aplikasi ini, saya lebih manusiawi. Setiap satu huruf yang Anda ketik, sistem langsung bekerja menyaring daftar buku di bawahnya. Fungsinya untuk menghemat waktu mahasiswa. Bayangkan jika perpustakaan punya 1000 buku, tanpa fitur ini, mahasiswa akan lelah melakukan scrolling. Dengan fitur ini, mencari buku menjadi semudah mencari kontak di handphone. Baik, sekarang kita coba fitur intinya, yaitu peminjaman. Ketika kamu klik tombol pinjam, sistem tidak cuma asal simpan nama, ada proses validasi stok yang berjalan di belakang layar. Jika stok di database tinggal 0, tombol akan mati dan kamu tidak bisa meminjam. Ini mencegah terjadinya rebutan buku secara digital. Lalu ada juga fitur otomatis tanggal. Salah satu masalah di perpustakaan manual adalah ketika mahasiswa sering lupa mencatat tanggal, baik itu tanggal kembali atau salah hitung hari. Di sini kami buat sistem yang menghitung sendiri. Begitu kamu klik OK, sistem akan mencatat
Detik itu juga sebagai tanggal pinjam dan otomatis menambahkan 7 hari ke depan sebagai batas pengembalian. Kamu tidak bisa protes atau curang soal tanggal karena semuanya dikunci oleh sistem. Ini menciptakan keadilan dan kedisiplinan dalam peminjaman. Setelah mahasiswa melakukan peminjaman buku, mungkin mahasiswa lupa buku apa saja yang sudah mereka pinjam. Maka dari itu, kami buatkan halaman pinjaman saya. Di sini datanya sangat transparan, meskipun di dalam database yang disimpan hanya berupa kode-kode angka seperti ID buku. Di halaman ini, saya buat agar yang muncul adalah judul lengkap dan penulisnya. Kenapa? Karena pengguna tidak paham kode, mereka paham judul. Fitur ini menggunakan teknik relasi data agar informasi yang rumit di database bisa tampil sederhana dan mudah dimengerti oleh mahasiswa. Dan tanggal pinjam untuk mengetahui kapan kita meminjam buku. Lalu status aktif. Di sini juga memberikan kepastian bahwa buku tersebut memang masih di dalam tangan mahasiswa atau dalam tanggungan mahasiswa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Yang kelima itu fitur notifikasi dan keamanan atau pengingat dan privasi. Apa yang dikatakan? Terakhir adalah fitur notifikasi dan logout. Notifikasi ini bekerja sebagai alarm digital. Sistem akan membandingkan tanggal hari ini dengan tanggal jatuh tempo yang dibuat saat pinjam tadi. Jika sudah mendekati, akan muncul peringatan. Ini sangat membantu mahasiswa agar terhindar dari denda keterlambatan. Lalu, fitur terakhir adalah logout. Saat saya klik keluar, aplikasi akan menjalankan fungsi untuk menghapus semua data login dari browser. Ini krusial untuk privasi. Jika mahasiswa meminjam komputer di lab atau perpustakaan, mereka tidak perlu takut akunnya dipakai orang lain setelah mereka pergi. Dengan satu klik, akses tertutup rapat kembali. Nah, sebagai kesimpulan, aplikasi e-library Saintek ini dibuat dengan tujuan utama untuk menyederhanakan proses perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi. Dari demo yang telah ditampilkan, ada 3 hal utama yang dapat disimpulkan. Pertama, dari sisi integrasi data. Sistem mampu menjaga kesesuaian antara data buku, data peminjaman, serta waktu peminjaman secara otomatis, sehingga informasi yang ditampilkan selalu akurat dan tersinkronisasi dengan database. Kedua, dari sisi efisiensi pengguna. Aplikasi ini memudahkan mahasiswa melalui fitur pencarian buku secara cepat, serta pengelolaan tanggal peminjaman dan pengembalian secara otomatis, tanpa perlu proses manual yang memakan waktu. Ketiga, dari sisi keamanan dan transparansi. Sistem menyediakan manajemen akun dan riwayat peminjaman yang jelas sehingga mahasiswa dapat memantau data peminjaman mereka sendiri dengan aman dan transparan. Melalui aplikasi ini dapat disimpulkan bahwa dengan integrasi sistem yang tepat, pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara lebih mandiri, minim kesalahan manusia, dan jauh lebih efisien bagi pengguna. Demikian dari presentasi dan demo dari kelompok E. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.